Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk-duduk kita ini adalah tempat di mana Allah mengatakan raudhah min riyadil jannah, yaitu taman-taman surga, di mana Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, dan menyebut nama kita satu persatu yang hadir di majelis ini dengan penuh kebanggaan. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini termasuk salah satu di antara orang-orang yang diberi kehormatan disambut beliau di telaga Kautsar, kemudian diberi minum dari telaganya, mendapatkan naungan dalam pancinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan tentang Fathu Mekah atau penaklukan Mekah. Abu Sufyan yang begitu mendengar kabar bahwa orang-orang Bani Bakar dibantu oleh orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah, maka mereka kemudian mengadakan rapat darurat dan muncullah seseorang yang pernah masuk Islam kemudian murtad, bahkan dia pernah menjadi anggota penulis wahyu, yaitu Abdullah bin Abi Sarah. Orang ini kemudian mengusulkan yang pertama adalah meminta maaf dan membayar diat. Diat itu denda. Tetapi usulan ini ditolak oleh Bani Bakar. Kemudian usulan yang kedua adalah orang Quraisy atau orang Mekah berlepas tangan dengan orang Bani Bakar. Usulan ini pun ditolak oleh orang-orang Quraisy, sebab itu dianggap menjatuhkan harga diri. Waktunya orang membutuhkan pertolongan, padahal dia kelompok kita, lah kok kita lepas? Tidak setuju. Dan yang terakhir usulannya adalah perang. Tapi ini juga ditolak oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian berdiri dan mengatakan jangan perang. Saya ada ide. Idenya adalah mendatangi Madinah, kemudian meminta perpanjangan gencatan senjata. Sehingga perjanjian yang pertama itu nanti terhapus. Dengan kata lain secara otomatis masalah Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah secara sendirinya akan terhapus. Sebab ada perjanjian baru. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Yang lain mengatakan, ya itu kalau Muhammad belum tahu. Lah bagaimana kalau sudah tahu? Apakah dia mau? Yang lainnya. Ya kita harus cepat-cepat ke sana. Supaya berita ini tidak sampai duluan ke Muhammad. Padahal sudah sampai Pak Nggih. Sinten kemarin yang bawa? Sinten? Amru bin Salim al-Khuzai. Jadi beritanya sudah sampai ke Madinah yang dibawa oleh Amru bin Salim al-Khuzai. Maka sekali lagi Abu Sufyan mengatakan kita harus cepat-cepat ke Madinah. Maka yang lain mengatakan, lah terus siapa yang mau ke Madinah sekarang? Ini pertanyaannya nih. Siapa yang mau ke Madinah? Semuanya diam.
Kenapa? Risikonya berat. Kalau berita ini sudah sampai ke Madinah, kemudian ada orang Mekah yang datang, itu dengan kata lain pasti setor nyawa. Sebab mereka sudah melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa, Pak? Menyerang yang lainnya. Padahal ada perjanjian damai. Mereka sudah sepakat, usulannya bagus, tetapi pertanyaannya siapa yang harus ke Madinah? Ini ada pepatah Arab yang mengatakan man yu'alliqal jarras. Man yu'alliqal jarras. Siapa yang akan menempelkan gerincingan atau bel itu? Apa maksud dibalik kata-kata ini? Ini anekdot, Pak nggih. Jadi ada kumpulan tikus yang bersembunyi di lubang, kemudian mereka kalau keluar takut ada kucing. Maka kemudian mereka bermusyawarah, keputusannya adalah gampang saja sebenarnya. Kita tempel kerincingan di kucing. Sehingga nanti kalau kucing datang, kita lari. Tahu bahwa ada kucing datang. Wah, ide yang bagus itu. Luar biasa idenya. Nah, pertanyaannya adalah, lalu siapa yang mau menempel gerincingan di kucing itu? Semuanya diam tikus ini. Sebab kalau mau nempel pasti kucingnya tahu dan dimakan. Nah, ini kira-kira begitu. Pernah Pak rapat begitu Pak. Idenya bagus, tetapi begitu ditanya siapa yang mau melaksanakan, semuanya mundur. Iya abot ya. Kira-kira begitu. Nah itu dalam bahasa Arab, ada pepatah Arab mengatakan man yu'alliqal jarras. Siapa yang akan menempel gerincingan itu atau bel itu. Nah semua yang hadir sepakat bahwa usulan Abu Sufyan ini luar biasa. Tetapi ketika semuanya diam, Abu Sufyan kemudian mengatakan, demi Allah, saya kasihan terhadap kalian semuanya. Maka demi Allah saya akan datang sendiri ke Madinah. Ini salah satu daripada kelebihan Abu Sufyan. Dia masih kafir, tetapi sangat bertanggung jawab. Itulah Abu Sufyan. Maka berangkatlah Abu Sufyan ke Madinah. Dan di tengah perjalanan ternyata ketemu orang yang baru saja dari Madinah. Sinten mau Pak? Amru bin Salim al-Khuzai. Yang sudah menyampaikan berita kepada Nabi. Berpapasan di tengah jalan. Maka mereka saling berbahasa basi. Yang satu mengatakan, mudah-mudahan Abu Sufyan tidak tanya saya datang dari mana. Sementara Abu Sufyan juga mudah-mudahan Amr bin Salim ini tidak tanya saya mau kemana. Jadi hambar. Ngomong basa-basi tok tapi nggak ada intinya. Nah setelah saling berpamitan, setelah selesai basa-basi, mereka saling berpamitan, saya tak lanjut, saya juga tak lanjut. Maka kedua-duanya saling mengatakan syukur dia tidak tanya. Yang satu juga syukur dia tidak tanya saya mau kemana. Tetapi yang namanya Abu Sufyan ini memang terkenal dengan kecerdikannya, cerdas. Maka dia ikuti jejak onta yang ditunggangi oleh Amr bin Salim. Dia datang dari mana? Maka setelah diikuti, ternyata Abu Sufyan menemukan kotoran onta. Dan begitu kotoran onta itu diteliti, isinya adalah biji-biji kurma. Maka tidak ada yang kasih makan onta dengan kurma kecuali orang-orang Madinah. Berarti Amr bin Salim al-Khuzai ini datang dari Madinah. Kira-kira ngoten. Wah, kedisian kita ini. Kira-kira ngoten.
Namun kata Abu Sufyan dalam hati, apakah secepat itu? Padahal kejadiannya baru saja. Apakah secepat itu? Lalu berangkatnya kapan? Sehingga dia sudah kembali dari Madinah. Kalau penyerangan itu malam hari, kemudian paginya berangkat, dan tanpa istirahat, kemungkinan masih bisa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan di dalam hati Abu Sufyan. Namun akhirnya tetap Abu Sufyan ini melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di pinggiran kota, firasat Abu Sufyan mengatakan bahwa kayaknya beritanya sudah sampai ke Madinah. Namun sudah terlanjur perjalanan jauh, Pak. Jadi dulu itu dari Mekah ke Madinah itu kira-kira 8 hari. 8 hari, itu kalau santai. Sudah terlanjur 8 hari berjalan, maka Abu Sufyan tetap masuk ke kota Madinah. Lalu siapa kira-kira yang dituju, Pak? Sinten kira-kira? Yang dituju adalah rumah putrinya. Sinten, Pak? Dia adalah salah satu daripada istri Nabi, Ramlah, atau dikenal dengan Ummu Habibah. Dia menuju ke rumah putrinya, yaitu Ummu Habibah. Nah, kapan nikahnya ini? Jadi Ramlah ini ikut hijrah ke Habasyah di tahun ke-6 kenabian. Nah, di Habasyah suaminya murtad, masuk Nasrani. Kemudian mendengar berita ini, Nabi melamarnya dan diterima dan dinikahi. Nikahnya jarak jauh. Jadi dari dulu sudah ada nikah jarak jauh. Apalagi sekarang ada HP dan lain-lain, WA, V-call. Zaman Nabi sudah ada. Siapa yang menjadi walinya? Yang menjadi walinya adalah Raja Najasyi. Nah, kira-kira ngoten. Akhirnya Abu Sufyan ini menuju ke rumahnya Ummu Habibah. Abu Sufyan kemudian mengetuk pintu, "Wahai putriku Ramlah atau Ummu Habibah, ayahmu datang." Maka dibukakanlah pintu. Nah, berapa tahun tidak ketemu, Pak? Dari 6 kenabian sampai 8 Hijriah. Kira-kira 15 tahun tidak ketemu. Kangen, Pak, anak sama orang tua, kangen. Akhirnya dua orang ini saling melepas rindu, berpelukan, kemudian saling menceritakan apa yang sudah terjadi dan seterusnya. Setelah berpelukan selesai, Ummu Habibah ini mempersilahkan ayahnya untuk duduk. Silakan duduk, ayah. Maka Abu Sufyan ini menuju ke tempat yang ada tikarnya. Jadi tanah, di rumah Nabi itu tanah, kemudian ada tikar yang dibuat tidur, ya sudah situ. Ternyata ketika Abu Sufyan mau duduk di tikar itu tiba-tiba digulung oleh Ummu Habibah. Digulung. Dengan terheran-heran Abu Sufyan mengatakan, "Wahai putriku, kenapa engkau gulung tikar itu? Apakah saya ini kotor kemudian takut mengotori tikar itu? Ataukah tikar itu kotor kemudian mengotori aku?" Itu yang ditanyakan oleh Abu Sufyan. Kemudian dijawab oleh putrinya ini, "Wahai ayah, maafkan saya. Ini adalah tikar yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Ini suci, ini bersih. Sementara engkau adalah orang kafir. Orang kafir adalah najis. Maka aku gulung tikar itu." Kira-kira ngoten, nggih. Luar biasa. Maka
Abu Sufyan berpikir, luar biasa cintanya putriku ini kepada Muhammad. Bahkan tikar pun tidak boleh diduduki oleh yang lainnya. Maka pupus harapan daripada Abu Sufyan ini. Jadi dia datang ke rumah putrinya itu supaya nanti putrinya ini bisa menyampaikan tujuannya kepada Nabi. Kira-kira begitu. Tetapi melihat yang demikian, maka Abu Sufyan ini sudah putus asa. Dari delok modeling ini gak mungkin bisa dimintai tolong. Nah, kira-kira ngoten. Tadinya Abu Sufyan mau mengatakan, wahai putriku, bisakah engkau ngomong kepada suamimu Muhammad bahwa ayah datang ingin memperpanjang perjanjian damai. Maksudnya begitu. Tetapi melihat tikar digulung itu, kemudian tidak sampai keluar kata-kata ini. Namun berpikir lagi, lah sudah sampai sini, kalau diam saja kan percuma. Akhirnya Abu Sufyan ini terpaksa ngomong, tetapi nadanya tidak minta tolong. Tetapi, wahai putriku, bagaimana pendapatmu? Nah ini beda. Kalau tadi maunya minta tolong, sekarang ngomongnya beda. Bagaimana pendapatmu? Seandainya ayahmu ini minta kepada suami Muhammad itu untuk memperpanjang gencatan senjata. Jadi mulai tahun ini perjanjian damai itu akan diperbarui. Lalu apa jawabannya? Sebenarnya Abu Sufyan ini sudah bisa menerka jawaban putrinya. Jawabannya adalah, aku tidak berani bilang tentang masalah ini wahai ayahku. Ini adalah urusan engkau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Rasulullah. Nah, itu jawaban yang memang sudah diterka oleh Abu Sufyan. Nah, malam itu bukan giliran Nabi di rumah Ummu Habibah, sehingga Nabi tidak bertemu langsung dengan Abu Sufyan. Paginya, sekali lagi bahwa Nabi itu setelah subuh biasanya ada taklim atau tanya jawab atau bincang santai. Paginya setelah sholat subuh, Nabi mengatakan, saya merasakan kehadiran Abu Sufyan di Madinah ini. Ini Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Kata Sayyidina Umar, ada tujuan apa ya Rasulullah? Enggak, begini. Wow, hebat Nabi itu, sudah tahu. Enggak. Tapi ada tujuan apa ya Rasulullah? Dia ingin memperpanjang perjanjian. Dan tak lama kemudian Abu Sufyan datang. Dan karena orang-orang sudah dikasih tahu oleh Nabi, ya enggak, wih sungguhan Abu Sufyan ada enggak. Nah, setelah basa-basi beberapa lama, kemudian Abu Sufyan mengatakan, wahai Muhammad, aku melihat bahwa gencatan senjata itu mantap sekali. Perdagangan berjalan dengan baik. Keamanan bagus. Bahkan terkendali. Maka hari ini aku jauh-jauh datang dari Mekah kemari. Bagaimana kalau kita memperpanjang gencatan senjata ini? Kita perbarui lagi hari ini. Yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Nabi kemudian tersenyum, terus dalam hati mengatakan, saya mah sudah tahu, saya kan sudah tahu yang kemarin itu dikasih tahu oleh Amr bin Salim. Tapi itu tidak diomongkan oleh Nabi. Justru beliau bilang kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, engkau minta perpanjangan gencatan senjata. Apakah engkau melanggar perjanjian itu? Kata Nabi, kalau kami tetap pada pendirian kami, yaitu memegang teguh janji atau perjanjian damai itu. Dan kalau engkau memaksa untuk memperpanjang, itu pasti ada sesuatu yang terjadi denganmu. Padahal Nabi sudah tahu.
Dan cukuplah perpanjangan itu tidak kita bicarakan. Dengan kata lain, tidak ada perpanjangan perjanjian damai. Perjanjian damai kemarin berapa tahun, Pak? Ada yang masih ingat? Di perjanjian Hudaibiyah? 10 tahun. Perjanjiannya 10 tahun. Ini baru berjalan kira-kira 3 tahun. Sudah ada pelanggaran. Kemudian kata Nabi, dan ingat, jika ada yang melanggar di antara kalian, maka bersiap-siaplah menerima apa yang akan kami putuskan. Sesungguhnya kami tidak pernah berbuat zalim. Itu jawaban kami. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi. Lalu bagaimana usaha Abu Sufyan untuk supaya tujuannya berhasil? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.